Halo semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran tentang magnetostatis dan di video kali ini kita akan membahas tentang divergensi dan curl dari medan magnet. Materi ini juga Ibu letakkan di hexaviolet.com yang nanti alamatnya Ibu berikan di Google Classroom dan juga di description box. Jadi silahkan kalau kalian ingin membaca setelah menonton video ini. Yang pertama sekali, sebenarnya kalau untuk divergensi dan curl ini kita sudah bahas untuk medan listrik. Tetapi sebelum kita membahas lebih spesifik untuk medan magnet, maka kita akan mengulang kembali apa yang disebut sebagai divergensi dan apa yang disebut sebagai curl. Nah, jadi kalau secara umum divergensi itu menunjukkan titik di mana dua hal terpisah satu sama lain. Sedangkan di dalam fisika sendiri, divergensi itu adalah suatu produk ataupun merupakan perkalian titik antara operator del yang diberikan oleh simbol ini, disebut juga operator nabla, dan vektor yang diberikan. Sebagai contoh di sini, kita memiliki vektor V. Jadi kalau antara operator nabla dikali titik dengan vektor V, maka itu akan menghasilkan suatu divergensi yang menghasilkan suatu skalar, di mana skalar itu menunjukkan jumlah flux ataupun jumlah garis-garis medan vektor yang berasal dari titik dimanapun pada suatu medan vektor. Di sini Ibu jelaskan contohnya itu adalah udara, kalian bisa baca nanti, tetapi untuk lebih jelasnya Ibu akan menghubungkannya dengan medan listrik. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya pada medan listrik ataupun elektrostatis, seandainya kita memiliki satu muatan statis, contohnya di sini ada muatan negatif atau di sini ada muatan positif berupa muatan titik, maka akan ada garis-garis medan vektor yang menunjukkan medan listrik. Kalau dia muatan positif, dia akan berarah keluar seperti ini, dan kalau dia negatif, dia akan berarah ke dalam seperti ini. Pada suatu medan vektor tersebut, divergensi dari medan listrik tersebut itu akan bernilai negatif jika aliran masuk lebih banyak daripada aliran keluar. Contohnya seperti ini alirannya masuk semua ke dalam suatu titik, maka divergensinya bernilai negatif, atau hasil perkalian dotnya itu lebih kecil dari 0. Sedangkan kalau misalnya total aliran keluarnya itu lebih besar daripada aliran masuknya, contohnya seperti digambarkan ini, maka ini divergensinya bernilai positif, atau perkalian dot antara operator del dan vektor tersebut itu lebih besar dari 0. Sedangkan suatu divergensi itu dikatakan 0 jika pada suatu medan vektor dan kita lihat di suatu titik, aliran masuk itu sama dengan aliran yang keluar. Sebagai contoh, kalau vektor yang ke bawah ini itu adalah aliran masuk, dan tanda panah yang ke atas ini adalah aliran keluar, maka ini kan sama, 3 masuk dan 3 keluar. Sehingga pada titik contohnya di tengah-tengah ini, itu divergensinya bernilai 0, atau hasil perkalian antara vektor tersebut dengan operator nabla itu sama dengan 0. Sekarang kalau kita bahas dari segi medan magnet, kalau ini tadi kan Ibu contohkan pada medan listrik ya, tapi ini bukan hanya untuk medan listrik, melainkan juga untuk segala medan vektor yang dimana kita ingin mencari divergensi dari medan vektor tersebut. Sedangkan kalau untuk medan magnet, itu ada perbedaan dengan medan listrik. Jadi kalau medan listrik itu, misalkan kita memiliki muatan titik seperti ini, maka itu muatan titik yang positif memberikan garis-garis atau flux medan listrik ke arah keluar. Sedangkan kalau muatannya itu negatif, dia akan memberikan garis-garis medan listrik ke arah dalam. Jadi ada aliran keluar, ada aliran masuk kalau untuk medan listrik. Sedangkan kalau dia medan magnet, maka dia seperti ini. Seandainya kita memiliki satu kawat yang panjang, ini kita andaikan sebagai kawat ya, dilihat dari atas. Nah, kemudian di sekitar kawat tersebut kan itu ada medan magnet, tapi medan magnetnya itu kan berputar di sekitar kawat, seperti yang diberikan pada aturan tangan kanan dan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini kalau kita lihat dari atas, ini misalkan titik ini itu adalah kawat yang panjang ke atas, maka di sekitarnya itu akan ada medan magnet yang melingkar. Di mana medan magnet yang melingkar ini, dia tidak berawal dimanapun, juga tidak berakhir dimanapun. Berbeda ya dengan medan listrik di sini. Kalau medan listrik di sini kan dia, kalau muatan positif, dia seperti berawal dari muatan positif, arah dari garis medannya. Dan kalau muatan negatif, dia berarah ke dalam.
Oleh sebab itu, kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah kita bahas tadi, di mana aliran masuk sama dengan aliran keluar, sama dengan ini, aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar lagi, kalau kalian perhatikan. Ini menunjukkan bahwa divergensi vektor yang demikian itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, divergensi dari suatu medan magnet itu sama dengan 0. Persamaan ini, yang merupakan salah satu persamaan Maxwell, menunjukkan bahwa tidak ada monopol magnetik. Jadi berbeda dengan medan listrik yang kita bahas, itu ada monopol listrik. Sedangkan kalau pada medan magnet itu tidak ada monopol magnet, karena tidak ada tempat untuk berawal dan juga tempat untuk berakhir. Dia hanya berputar-putar di sekitar sumber yang menghasilkan medan magnet tersebut. Sehingga aliran masuk sama dengan aliran keluar dan divergensinya itu bernilai dengan 0. Jadi kalau kalian ditanya persamaan Maxwell mana yang menjelaskan bahwa tidak adanya monopol magnetik, itu adalah bagian yang ini. Divergensi dari suatu medan magnet itu sama dengan 0. Selanjutnya, kalau yang tadi kita bahas itu divergensi untuk mengukur kecenderungan flux medan vektor untuk mengumpul atau menyebar dari suatu titik, sedangkan kalau yang dikatakan curl itu adalah kecenderungan flux medan vektor untuk berputar di sekitar titik. Dan ini sangat jelas karena yang tadi kita bahas bahwa aliran dari medan magnet yang dihasilkan oleh suatu sumber itu dia akan berputar seperti ini. Artinya di sini akan ada hasil untuk curl-nya. Perbedaan antara operasi curl dengan operasi divergensi adalah kalau operasi curl merupakan operasi perkalian silang antara operator del dengan suatu vektor. Contohnya seperti ini. Ini kita punya operator del, kemudian dikali silang dengan suatu vektor, katakanlah vektor V, maka dia akan menghasilkan suatu vektor lain. Jadi, yang arahnya terhadap sumbu rotasi itu ditentukan oleh aturan tangan kanan, karena ini perkalian silang. Dan besarnya adalah besar rotasi, seperti digambarkan oleh gambar 3 yang Ibu buat di sini. Jadi, ini tangan kanan kita. Kalau misalnya kita memiliki sumber dari suatu medan vektor, di sini adalah medan magnet, itu berarah ke atas seperti ini, maka medan vektor kita, arah melingkarnya itu ditentukan oleh keempat jari lainnya yang diberikan pada gambar ini. Sehingga di sini titik ini menunjukkan arah keluar dari bidang, sedangkan tanda silang ini menunjukkan arah masuk ke dalam bidang. Dan kecenderungan untuk medan vektor berputar itulah kita mempergunakan operasi curl. Kalau misalkan kita analisis secara matematis, maka operasi curl dari suatu medan vektor itu akan menghasilkan nilai mu0 dikali dengan vektor J, di mana mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa dan si J ini itu adalah rapat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Jadi pada kawat ini ada rapat arus yang mengalir, itulah si J-nya. Nanti kita akan bahas penurunannya secara lebih lengkap di video yang berikutnya. Sedangkan ini, rumusan ini itu kita sebut sebagai hukum Ampere dalam bentuk diferensial. Jadi, kita di sini sudah mengetahui yang pertama, bahwa divergensi dari suatu medan magnet itu sama dengan 0. Ini menunjukkan tidak adanya monopol magnetik. Dan yang kedua, curl dari suatu medan magnet itu bernilai mu0 dikali dengan vektor J yang merupakan hukum Ampere. Jadi kita simpulkan seperti ini, dan kedua persamaan ini itu disebut sebagai persamaan Maxwell untuk magnetostatis. Nanti kita akan membandingkan dengan persamaan Maxwell untuk elektrostatis, yang secara keseluruhan itu akan membentuk persamaan Maxwell. Referensi dari materi ini itu Ibu ambil dari Introduction to Electrodynamics karya David J. Griffiths, dan juga ada beberapa bagian seperti definisi-definisi persamaan tadi itu diambil dari bahan kuliah University of Louisville yang diakses pada tanggal 27 Mei 2020. Sebelum kita akhiri video ini, Ibu ingin memperkenalkan ya apa itu hexaviolet.com. Jadi ini adalah blog di mana Ibu akan memberikan materi-materi kuliah
yang Ibu ampuh atau pengetahuan seputar fisika yang lainnya, tetapi sebagai seorang fisikawan nantinya itu kita harus juga mampu berkomunikasi dengan mempergunakan bahasa Inggris. Maka di sini Ibu akan memberikan artikel untuk belajar bahasa Inggris secara ilmiah. Jadi bukan artikel bahasa Inggris yang umum ataupun bahasa-bahasa slang, tapi yang ilmiah. Dan karena sebagai seorang manusia kita harus terus mengembangkan diri ya, apalagi untuk memperkuat soft skill kita, maka Ibu akan juga membuat artikel pengembangan diri. Jadi kalau kalian tertarik dengan tema seputaran 3 hal ini, yang jelas kalian seharusnya tertarik ya pada tema fisika. Nah, kalian bisa bergabung dengan komunitas hexaviolet.com dengan memasukkan email dan subscribe, sehingga nanti kalau ada artikel terbaru itu akan masuk ke pemberitahuan atau notifikasi di email kalian. Untuk video berikutnya kita akan menjabarkan penurunan persamaan untuk hukum Ampere dan bagaimana contoh soalnya.